pengertian. Pada tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan oleh sekelompok orang mantan prajurit KNIL dan masyarakat pro-Belanda, yang diantaranya ialah Dr. Hans Christian Robert Stephen Sommokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Merupakan suatu gerakan yang tidak hanya ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur, melainkan untuk membentuk negara sendiri yang terpisah dari wilayah RIS. Ketika Urbanus Pupella, pimpinan PIM, mengeluarkan pernyataan tidak ingin masuk dalam federasi, tetapi mau bergabung dengan Republik Indonesia. Adanya hal tersebut, Mr. Christian Sommokil, Jaksa Agung RIS yang anti-RI, melakukan provokasi kepada pasukan-pasukan khusus baret, merah, dan hijau asal Ambon. Sommokil dibiarkan oleh Kolonel Sukoburt, komandan tentara Belanda di Makassar, yang akhirnya berhasil menghasut Kapten Andi Aziz untuk melakukan aksi pemberontakan di Makassar. Ambon menjadi tegang dan kembalinya pasukan-pasukan khusus asal Ambon yang sebagian besar terkena disersi giat dengan maksud melakukan konfrontasi dengan barisan PIM dari Pupella yang saling berlawanan. Konflik di Ambon pun tidak terhindar. Pada 9 Februari 1950 terjadi perkelahian antara anggota-anggota PIM yang pro-republik dengan anti-republik yang didukung oleh pasukan-pasukan khusus ini. Munculnya RMS adalah ketidakpuasan tokoh sendiri RMS. Dalam ini adalah Mr. Dr. Hans Sommokil dengan proses kembali ke negara kesatuan status mereka setelah KMB, karena ditentukan bahwa dalam waktu ke-6 bulan setelah pengakuan kedaulatan itu, tentara Belanda harus ditarik dari Indonesia dan KNIL dibubarkan atau disalurkan ke TNI. Tujuan pemberontakan RMS. Tujuan dari pemberontakan rakyat Maluku Selatan ini adalah untuk 1. Melepaskan diri dari NKRI, 2. Mendirikan negara sendiri dengan nama RMS, Republik Maluku Selatan. Cara penumpasan. Karena upaya damai mengalami jalan buntu, maka pemerintahan melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan RMS, yaitu Gerakan Operasi Militer GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel AE Kawilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. 14 Juli 1950, operasi berlangsung dan berhasil menguasai pos-pos penting di Pulau Buru. 19 Juli 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai Pulau Seram. 28 September 1950, Ambon bagian utara berhasil dikuasai. 3 November 1950, Benteng New Victoria berhasil dikuasai. Dengan jatuhnya Ambon, maka perlawanan RMS dapat dipatahkan dan sisa-sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke Pulau Seram dan dalam beberapa tahun membuat serangkaian kekacauan. Tokoh-tokoh terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pemimpin. Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, dan pemimpin kedua Frans Tutu Hatunewa. Dr. Sommokil mengasingkan diri ke Pulau Seram, yang ditangkap di Seram pada tanggal 2 Desember 1962. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta pada 12 April 1966. Dukungan pasukan KNIL, terutama bekas pasukan khusus KST, yang secara tegas menyatakan menolak untuk bergabung dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, sekaligus menolak perintah untuk melakukan demobilisasi. Pengasingan. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950. Sementara itu, para pemimpin MRS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951, sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KINL beserta keluarga atau jumlah keseluruhan sekitar 12.500 orang mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja. RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007, beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Keluarga Nasional di Ambon. Pada 24 April 2008, John Wallet, Perdana Menteri Pemerintah RMS di pengasingan Belanda, berpendapat bahwa pendidikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong. Dalam
peringatan 58 tahun Proklamasi Kemerdekaan MRS yang dimuat di harian Agreement Dablat yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya pengiringan perjuangan RMS. Ditambah lagi tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya. Kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana Menteri MRS bermimpi tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otomatis seperti Aceh meskipun tetap mengekang tujuan utama adalah merebut kemerdekaan penuh. Dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adanya pemberontakan RMS pasti membuat masyarakat, terutama masyarakat Maluku, kembali sadar akan pentingnya persatuan bangsa. Selain itu diterapkan kembali penghargaan dan juga pengembalian pedoman atau orientasi adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat, di mana kondisi tersebut juga menyadarkan masyarakat Maluku akan pentingnya dan kokohnya adat istiadat moral dan juga peradaban Maluku itu sendiri. Lalu dampak negatifnya yaitu pertama, jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material. Kedua, hubungan antara kelompok di Maluku terganggu. Ketiga, mengancam stabilitas NKRI. Keempat, migrasi besar-besaran ke Belanda. Kelima, hubungan Indonesia dan Belanda terganggu. Keenam, terjadinya aksi terorisme di Belanda. Ketujuh, memberikan dampak berkelanjutan. Perkembangan di Belanda. 1. Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Yunus Effendi Habibie, memberitakan Radio Netherlands Worldwide bahwa Indonesia senang mengetahui pemerintahan tersaing Maluku tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan. 2. Menurut Habibie, penduduk Maluku sudah diberikan hak otonomi, sehingga situasi masa kini tidak perlu diubah lagi. Ia menolak kemerdekaan Maluku. 3. Komentar Habibie muncul setelah Presiden Maluku yang dalam pengasingan, John Watilet, mengatakan bahwa negara Maluku tidak lagi menjadi prioritas utamanya. Meski kemerdekaan masih menjadi tujuan terakhir, ia menyatakan puas dengan otonomi yang juga diberlakukan di Aceh, katanya. Hal paling penting adalah penduduk Maluku bisa memimpin daerahnya sendiri. 4. John Watilet menjadi Presiden RMS pada bulan April 2010. Ia adalah presiden pertama yang berasal dari generasi kedua suku Maluku di Belanda dan dianggap lebih pragmatis ketimbang presiden-presiden sebelumnya. Akan tetapi, sehari sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda, pertama kali sejak 1970, Watilet mengeluarkan perintah hukum agar presiden ditahan setelah menginjakkan kaki di Belanda. Meski sejumlah pakar hukum menyebut aksi ini tidak berperasaan dan gagal, Presiden Yudhoyono membatalkan kunjungannya keesokan harinya. Perkembangan di Indonesia. Yang pertama, penduduk Maluku Selatan mayoritas beragama Kristen. Tidak seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia yang didominasi Muslim, saat ini meski mayoritas penganut Kristen di Maluku tidak mengandung separatisme. Ingatan akan RMS dan tujuan-tujuan separatismenya masih bergaung di Indonesia. Yang kedua, umat Kristen Maluku. Saat kekerasan sekte 1999 sampai 2002 di Maluku dituduh memperjuangkan kemerdekaan oleh umat Islam Maluku. Tuduhan ini berhasil membakar semangat umat Islam untuk melawan, diperparah oleh fakta bahwa umat Kristen Maluku di luar negeri memang memperjuangkan berdirinya RMS. Yang ketiga, di Maluku, Perjanjian Malino II ditandatangani untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Maluku. Penduduk Maluku mengaku menolak dan menentang segala jenis gerakan separatis, termasuk Republik Maluku Selatan atau RMS, yang mengancam kesatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, saat Presiden Indonesia berkunjung ke Ambon pada musim panas 2007, sejumlah simpatisan RMS melancarkan provokasi dengan menari cekalele dan mengibarkan bendera RMS.
Sejak 1999, sebuah organisasi baru bernama Front Kedaulatan Maluku atau sering disebut juga FKN beroperasi di Ambon, mengumpulkan senjata dan mengibarkan bendera RMS di tempat-tempat umum. Pemimpin FKN, Alex Manuputi, mengungsi ke Amerika dan terus memperjuangkan kemerdekaan.